keturunan Khadijah dan Rasulullah yang penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, betapa indah jalinan cinta dari dua insan yang saling mencintai. Betapa indah jalinan kasih dari dua insan yang saling mengasihi. Tentu saja akan semakin sempurna keindahan yang mereka rasakan ketika jalinan cinta dan kasih sayang mereka melahirkan buah hati. Lalu, bagaimanakah perasaan Rasulullah saat mendengar buah hatinya tengah hadir dalam rahim Khadijah? Siapa saja yang menjadi buah hati dari kedua insan yang mulia itu? Inilah kisahnya. Rumah tangga yang penuh berkah itu dibangun di atas fondasi mawaddah, kasih sayang dan cinta. Khadijah radhiyallahu anha tidak pernah merasa lelah untuk membahagiakan dan menyenangkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumah. Kedatangannya disambut oleh Khadijah dengan kabar gembira bahwa ia sedang hamil. Rasulullah SAW merasa begitu bahagia dengan berita yang sangat berharga itu. Khadijah pun sangat bahagia dan senang karena ia merasa, bahkan yakin, bahwa suaminya akan menjadi orang besar di masa yang akan datang. Sehingga ia sangat berharap dapat memberi keturunan kepadanya. Beberapa bulan kemudian, tibalah saat yang sangat mengembirakan. Khadijah melahirkan putra pertamanya yang diberi nama Al-Qasim. Sehingga Rasulullah SAW sering disebut Abul Qasim. Kelahiran Al-Qasim disusul oleh putra-putra lainnya, yakni Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Mereka adalah putra-putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilahirkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Setelah menjadi nabi, lahirlah Abdullah yang dijuluki At-Thayyib, lelaki baik, dan At-Thahir, lelaki suci. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan putra-putri Rasulullah SAW dari istrinya yang subur dan suci, Khadijah radhiyallahu anha. Ia berkata, Khadijah melahirkan keturunan bagi Rasulullah SAW yang terdiri dari 2 laki-laki dan 4 perempuan. Mereka adalah Al-Qasim, Abdullah, Fatimah, Ummu Kulsum, Zainab, dan Ruqayyah. Putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya yang bernama Ibrahim lahir dari Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha. Semua anak laki-laki beliau meninggal dunia saat masih kecil. Sedangkan semua anak perempuan beliau tumbuh dewasa hingga mengalami masa Islam dan memeluknya serta ikut hijrah ke Madinah. Ruqayyah dan Ummu Kulsum menikah dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anha. Zainab menikah dengan Abul Aus bin Ar-Rabi bin Abdus Syams, dan Fatimah menikah dengan Ali bin Abu Thalib. Semoga Allah meridhoi mereka semua.
semua putri Rasulullah SAW meninggal dunia saat beliau masih hidup, kecuali Fatimah. Ia meninggal dunia 6 bulan setelah kepergian beliau. Nabi SAW memandang seluruh anggota keluarganya dengan hati yang senang dan dada yang lapang. Mereka hidup dengan tenang dan indah, penuh ketulusan dan kesenangan. Khadijah radhiyallahu anha adalah seorang istri yang ideal. Ia sangat memahami cara membahagiakan hati suami dan anak-anaknya. Semakin lama bergaul dengan Muhammad SAW, cinta dan kekagumannya kepada beliau semakin mendalam. Muhammad adalah seorang yang tekun beribadah dan hidup zuhud. Segenap perasaan hati dan jasadnya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari rumah yang penuh berkah ini muncul Fatimah yang kemudian menjadi pemimpin wanita ahli surga, ibu kandung dari Hasan dan Husain yang merupakan pemimpin pemuda ahli surga, sekaligus istri dari 1 di antara 10 orang yang dijamin masuk surga. Sungguh sebuah rumah yang penuh berkah dan menyebarkan keharuman iman ke seluruh penjuru alam raya. Sobat Muslim, sebagai istri, Khadijah terus berupaya untuk membahagiakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suaminya, termasuk upaya Khadijah dengan memberinya budak yang bernama Zaid yang memang telah Rasulullah cintai. Bahkan Zaid pun mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melebihi cintanya kepada ayah kandungnya sendiri. Bagaimanakah kisah Zaid kecil yang hilang hingga menjadi budak dan kemudian menjadi orang merdeka itu? Ikutilah kisah menarik Zaid di video selanjutnya yang ke-10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.